إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Nabi menyatakan kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'a wa tis'ina nafsan. Dahulu ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Fasala an ahlam al-ard. Kemudian dia pun bertanya, mencari di manakah orang yang berilmu. Dia cari orang berilmu. Fadulla ala rahib fatahu. Kemudian dia pun berjumpa dengan seorang rahib, seorang pendeta, seorang ahli ibadah. Rahib ini apa ya? Artinya orang yang ahli ibadah. Orang-orang Nasrani mereka adalah ahli ibadah bila ilmu. Orang-orang Nasrani mereka ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi ahli ilmi bila amal. Orang-orang Yahudi mereka orang berilmu tapi nggak beramal. Tapi orang-orang Islam mereka adalah ahli ilmu dan ahli ibadah. Nabi menciptakan orang-orang sebelum Nabi. Artinya apa? Orang sebelum itu, ya, pemuda yang membunuh 99 nyawa mendatangi seorang rahib. Dia datang, kemudian dia mengatakan, "Fahallau min taubah, adakah tobat untukku?" Apa jawab rahib itu? Faqala la. Rahib itu mengatakan, "Tidak ada tobat wahai fulan. Engkau telah membunuh 99 nyawa, enggak ada tobat untukmu." Lihat, pemuda ini sudah mau bertobat, tapi kata ahli ibadah si rahib ini, enggak ada tobat untukmu. Faqatalahu fakamala bi'ah. Kemudian dia pun marah, kemudian dia bunuh orang ini, rahib tersebut, lengkaplah menjadi 100 nyawa. Summa fasala an a'lami al-ard. Kemudian dia bertanya lagi pada orang yang berilmu. Dia cari orang berilmu, fadulla ala rajulin alim. Kemudian dia ditunjukkan pada seorang berilmu. Kemudian dia mengatakan, "Wahai fulan, wahai ahli ilmu, innahu qatala mi'atan nafsin." Sungguhnya aku, ya maksudnya dia, sungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa. Falau min taubah, adakah tobat untukku? Faqala na'am. Apa kata ahli ilmu tersebut? Na'am, ada tobat untukmu. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa kata ahli ilmu tersebut? Man yahulu bainahu wa baina taubah. Tidak ada yang menghalangimu antara engkau dan tobat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intalik ila abdika dawakada, dan pergilah engkau ke satu daerah, fa inna biha unasan ya'budullah fa'budullah ma'hum. Di sana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Engkau pergilah ke sana, menjumpai mereka dan beribadah kepada Allah bersama mereka. Ini tuan. Ahli ilmu ini mengajarkan dia untuk hijrah, pergi. Ya. Kenapa disuruh pergi? Wala tarji ila ardika. Kata ahli ilmu tersebut, jangan engkau kembali lagi ke daerahmu. Ya. Fa innaha ardusuin, karena daerahmu itu, negerimu itu negeri yang rusak, daerah yang rusak. Pergi kau hijrah sana. Ya. Ini konfidin rahimahullah. Ketika sudah banyak maksiat, tidak bisa kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah beliau itu, ya, ketika ditindas oleh orang-orang musyrikin Quraisy sudah tidak sanggup lagi, Rasulullah perintahkan para sahabat untuk hijrah. Mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, jumpai Raja Najasyi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib ketika bersama para sahabat, kala itu orang-orang musyrik Quraisy mereka tidak senang. Kenapa? Para sahabat mereka hijrah ke Ethiopia, mereka mengutus orang-orang musyrik Quraisy untuk menggagalkan agar mereka dibenci atau digusur lagi atau dipindahkan lagi atau mereka dihilangkan di situ. Kenapa? Karena mereka ingin agar Raja Najasyi tidak memberikan tempat bagi orang-orang beriman para sahabat. Lihat buat hijrah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditindas juga diusir, Rasulullah SAW beliau juga hijrah bersama Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Antum melihat perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sekarang aja itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, kalau kita lihat tuh perjalanan itu dengan gunung-gunung yang tandus, kok. Kalau musim panas itu masya Allah panas luar biasa. Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian rahimahumullah, ketika ahli ilmu tersebut memerintahkan pemuda itu untuk pergi hijrah, hatta idza nasaba tariq atau maut. Ketika dia mau berjalan menuju tempat yang dia hijrahi, dia meninggal tengah jalan. Ketika meninggal, datang malaikat azab dan malaikat rahmat ingin mengambil orang ini. Kata malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan bi qalbi Allah. Orang ini telah bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Sungguhnya orang ini belum beramal sedikit pun, enggak ada amalannya. Jadi berebut lagi antara malaikat azab dan malaikat rahmat, siapa yang berambil orang ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malaikat berwujud manusia. Kemudian
memberikan keputusan kalau misal jarak tempuhnya lebih mendekati daerah dia, maka orang ini, pemuda ini dibawa oleh malaikat azab. Tapi kalau jarak tempuhnya lebih mendekati tempat orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat hijrahnya dia, maka orang ini akan dibawa oleh malaikat rahmat. Dan ikhwan, kemudian malaikat ini pun mengukur jarak tempuhnya, ikhwan. Ketika diukur, antum lihat ternyata jarak tempuhnya itu lebih mendekati 1 jengkal tempat-tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya pemuda ini dibawa oleh malaikat rahmat. Dan beliau disebutkan bahwasannya orang ini, wa fidin rahimani rahimakumullah, dia pun diampuni. Ya, dia diampuni. Fa wajadu ila hadi aqrabi shibrin fa ghufira lahu, dia pun diampuni.